Perkenalkan, nama aku Firaliza Ramadona dengan NIM 021138242939. Budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai, norma, serta sikap masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Budaya hukum mencakup kesadaran, pemahaman, dan penghormatan masyarakat terhadap hukum. Ia tidak hanya bergantung pada peraturan yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum itu dihargai dan dijalankan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kami akan membahas tentang budaya hukum yang berada di negara Finlandia. Di Finlandia, budaya hukum bukan sekadar teori. Ini adalah bagian integral dari kehidupan sosial dan politik masyarakatnya. Warga negara di Finlandia sangat memahami pentingnya hukum sebagai pelindung, keadilan, dan alat untuk menjamin kehidupan yang tertib, damai, dan seimbang. Yang kedua adalah latar belakang sejarah hukum di Finlandia. Untuk memahami budaya hukum Finlandia, kita perlu menilik sejarahnya. Finlandia memiliki warisan hukum ganda. Yang pertama itu pengaruh Swedia. Selama lebih dari 6 abad, sekitar 1150 hingga 1809, Finlandia merupakan bagian dari kerajaan Swedia. Pada masa itu, banyak sistem hukum dan administrasi Finlandia dibentuk berdasarkan hukum Swedia, termasuk tradisi civil law, hukum sipil berbasis kodifikasi. Yang kedua itu pengaruh Rusia. Setelah 1809, Finlandia menjadi wilayah kekaisaran Rusia dengan status otonomi khusus. Namun, Finlandia tetap mempertahankan sistem hukumnya yang lama dan tidak mengadopsi sistem hukum Rusia sepenuhnya. Bahkan, saat itu Finlandia masih menggunakan hukum Swedia dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Setelah merdeka pada tahun 1917, Finlandia mulai menyusun sistem hukum nasional yang kuat dan mandiri, dengan fokus pada demokrasi, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga ada sistem hukum yang diterapkan. Jadi Finlandia itu menganut sistem civil law yang berbasis pada kodifikasi hukum. Ini berarti hukum diatur secara sistematis dalam undang-undang tertulis yang dibuat oleh parlemen Finlandia. Beberapa ciri utama dari sistem hukum Finlandia adalah yang pertama, konstitusi Finlandia sebagai hukum tertinggi. Pembentukan hukum dilakukan melalui proses demokratis oleh lembaga legislatif. Tidak ada mahkamah konstitusi khusus, tetapi semua pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dalam kasus tertentu. Adanya ombudsman parlemen dan kanselir kehakiman yang mengawasi pelaksanaan hukum dan menindak penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang budaya hukum yang ada di negara Finlandia. Negara ini kerap kali dijadikan contoh karena sistem hukumnya yang amat maju dan berintegritas tinggi. Saya akan membahas tentang penegakan hukum yang adil dan efisien pada negara ini. Di Finlandia, penegakan hukum bukan hanya soal memberi hukuman, tetapi juga soal keadilan dan juga efisiensi. Ada 3 ciri utama yang menonjol di negara ini. Pertama, ada kemandirian lembaga dari peradilannya. Pengadilan di Finlandia benar-benar independen, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, apalagi oleh kepentingan politik. Hakim diangkat berdasarkan keahlian mereka dan mereka menjalankan tugas secara profesional. Ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di Finlandia sangat amat tinggi. Lalu yang kedua, sistem peradilan yang sangat efisien. Proses hukum di negara Finlandia berlangsung cepat, transparan, dan bisa diakses oleh semua kalangan. Bahkan bagi masyarakat yang kurang mampu, negara menyediakan bantuan hukum. Jadi tidak ada alasan untuk merasa asing terhadap hukum di sana. Yang ketiga, ada hukuman yang lebih humanis. Finlandia lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman yang berat. Misalnya, untuk pelanggaran ringan, mereka tidak langsung menjatuhkan hukuman penjara, tapi bisa berupa kerja sosial, denda, atau program pembinaan. Bahkan di dalam penjara, narapidana diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Selanjutnya, di Finlandia, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat itu sangat patut diacungi jempol. Yang luar biasa dari Finlandia adalah masyarakatnya yang secara sukarela patuh terhadap hukum. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena mereka memang percaya pada nilai dan pentingnya aturan. Dan terakhir, yang saya akan bahas adalah pendidikan dan sosialisasi hukum di sana. Kesadaran hukum seperti itu tentu tidak muncul tiba-tiba. Semua dibentuk lewat pendidikan dan sosialisasi yang sistematis. Sejak SD, sekolah dasar anak-anak di Finlandia sudah diajarkan tentang hak dan kewajiban. Mereka juga diajarkan tentang dasar-dasar hukum serta nilai-nilai demokrasi negara mereka. Jadi intinya, budaya hukum yang baik itu gak cuma soal aturan yang ketat, tapi juga soal keadilan, edukasi, dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dan dari Finlandia, kita bisa belajar bahwa hukum yang kuat itu dibangun bareng-bareng oleh sistem yang adil dan masyarakat yang sadar.
Perkenalkan, nama saya Syahda Maulia Kolbi akan menjelaskan tentang perlindungan hak asasi manusia di negara Finlandia. Hak asasi manusia adalah prinsip utama dalam sistem hukum Finlandia karena negara ini memiliki komitmen yang kuat terhadap yaitu yang pertama, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan data pribadi. Yang kedua, kesetaraan gender dan anti-diskriminasi yang tertuang dalam berbagai peraturan hukum dan praktik sosial. Yang ketiga yaitu adanya ombudsman yang menerima pengaduan dari warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh institusi negara. Dan Finlandia juga merupakan anggota aktif berbagai organisasi HAM internasional seperti Dewan HAM PBB dan Pengadilan HAM Eropa. Selanjutnya yaitu kepercayaan tinggi terhadap lembaga hukum. Kepercayaan terhadap lembaga hukum di Finlandia sangat tinggi karena sistemnya yaitu satu, transparan dan bebas dari campur tangan politik. Yang kedua, selalu terbuka terhadap pengawasan publik. Yang ketiga, adil dan tidak diskriminatif dalam menyelesaikan perkara hukum. Hal inilah yang menjadikan lembaga hukum sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan demokrasi di Finlandia. Dan sebagai penutup, budaya hukum di Finlandia adalah cerminan dari masyarakat yang berpendidikan, beretika, dan percaya pada nilai-nilai demokrasi serta keadilan, sistem hukum yang bersih, lembaga peradilan yang independen, serta warga negara yang sadar hukum menciptakan ekosistem yang harmonis antara hukum dan kehidupan masyarakat. Finlandia menjadi contoh bahwa hukum yang adil dan berfungsi bukan hanya berasal dari teks undang-undang, tetapi juga dari kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Semoga dari penjelasan ini kita bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat budaya hukum di negara kita, karena hukum yang kuat hanya bisa terwujud jika masyarakatnya juga kuat dalam kesadaran dan moral hukum. Perkenalkan, nama saya Berna Cahaya Fatima. Saat ini saya akan membahas budaya hukum yang ada di negara Denmark. Tetapi sebelum itu, saya akan membahas tentang sistem politik yang dianut oleh negara Denmark, kekuasaan legislatifnya, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudisial, serta sumber utama hukum yang ada di negara Denmark. Denmark adalah negara yang menganut sistem monarki konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Konstitusi 1953. Ia menempatkan kekuasaan legislatif dengan raja dan parlemen secara bersamaan. Otoritas kerajaan diwariskan sesuai dengan Undang-Undang Suksesi Tata, tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 1953. Raja atau ratu harus menjadi bagian dari Gereja Lutheran Injili serta harus patuh terhadap undang-undang konstitusional. Raja atau ratu berhak untuk memberhentikan dan menunjuk Perdana Menteri dan para menterinya. Kekuasaan eksekutif langsung berada di bawah otoriter raja atau ratu yang sedang menjabat pada saat itu. Sistem pengadilan peradilan di Denmark terdiri dari 82 pengadilan kabupaten, pengadilan maritim dan komersial Copenhagen, pengadilan tinggi dan timur, serta Mahkamah Agung. Pada tahun 1999, di Denmark dibentuk administrasi pengadilan Denmark agar pengadilan tidak terintervensi oleh pihak-pihak yang lain. Di Denmark ada 5 sumber hukum utama, yaitu Undang-Undang Konstitusional, Undang-Undang Perundang-undangan, Undang-Undang Peraturan, Presiden, dan Hukum Adat. Denmark dikenal sebagai salah satu dari negara yang paling taat hukum di dunia. Sistem hukum Denmark didasarkan pada prinsip kedaulatan hukum atau rule of law, transparansi dan kepercayaan publik terhadap institusi-institusinya. Berikut adalah beberapa faktor kenapa negara Denmark sangat unggul dalam penegakan hukum atau keadilan. Yang pertama, sistem hukum Denmark berdasarkan civil law, artinya dia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Yang kedua, independensi peradilan, artinya dia tidak bisa diintervensi oleh pihak atau badan yang lain. Yang ketiga, tingkat korupsi yang sangat rendah. Yang keempat, kepercayaan publik sangat tinggi terhadap hukum. Yang kelima, pendekatan hukumnya terdapat progresif dan efektif. Yang keenam adalah Denmark sangat patuh terhadap hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Nabila Zumbarnis. Kali ini saya akan menjelaskan budaya hukum selanjutnya yang ada di Denmark, yaitu hukum jante. Hukum jante atau dalam bahasa Danis yaitu Janteloven merupakan 10 aturan sosial informal yang diterapkan di beberapa negara di Eropa Utara. Salah satunya adalah Denmark. 10 aturan yang dimaksud antara lain, yang pertama, jangan kira kamu itu istimewa. Yang kedua, jangan kira kamu itu sebaik kami. Yang ketiga, jangan kira kamu
kamu itu lebih pintar dari kami. Yang keempat, jangan bayangkan kamu itu lebih baik daripada kami. Yang kelima, jangan kira kamu itu lebih tahu daripada kami. Yang keenam, jangan kira kamu itu lebih penting daripada kami. Yang ketujuh, jangan kira kamu mahir dalam suatu bidang. Yang kedelapan, jangan tertawakan kami. Yang kesembilan, jangan kira semua orang peduli dengan kamu. 10, jangan kira kamu bisa mendikte kami. Awal mula Yanti Lowin pertama kali itu dari suatu novel karya Axel Sandemose yang berjudul Enflicting Cruiser Sidspo pada tahun 1933. Melalui 10 aturan yang telah ditulis oleh Sandemose, ia mengkritik mentalitas komunitas kecil yang menghambat individualitas dan keberhasilan pribadi. Meskipun hukum janti tidak tertulis dalam undang-undang Denmark, masyarakat Denmark tetap menggunakan aturan hukum tersebut karena menganggap dapat menstabilkan hubungan sosial dalam masyarakat. Perkenalkan, saya Lili Sujatmiko. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai budaya hukum negara Denmark. Selain dikenal dengan keindahan kotanya, negara Denmark juga dikenal sebagai negara yang paling taat hukum di dunia. Berdasarkan World Justice Project Rule of Law Index tahun 2023, Denmark konsisten berada pada 5 besar negara dengan penegakan hukum terbaik. Hal ini berkat kombinasi sistem hukum negaranya yang transparan, peradilan independen, dan budaya masyarakat yang menghargai integritas, sehingga membuat Denmark sebagai contoh ideal negara hukum. Salah satu kunci sukses negara Denmark sebagai negara taat hukum adalah tingkat korupsi yang hampir tidak ada. Berdasarkan Corruption Perception Index 2023 oleh Transparency International, Denmark menduduki peringkat pertama sebagai negara terbersih dari kasus korupsi. Hal ini didukung oleh keterbukaan pemerintah, pengawasan ketat terhadap pejabat publik, dan sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Denmark memiliki budaya hukum yang menumbuhkan rasa malu ketika melanggar hukum dan mendorong untuk menaati peraturan yang ada. Peraturan di Denmark terintegrasi dengan undang-undang nasionalnya. Budaya malu ketika melanggar hukum disebabkan oleh prinsip transparansi dalam pengelolaan negara yang tidak ada yang disembunyikan. Semua pihak berhak mengetahui informasi terkait pejabat negara di Denmark karena hal ini merupakan bentuk transparansi publik pejabat negara. Beberapa faktor yang membuat Denmark berhasil dalam mengelola negaranya dan memerangi korupsi adalah transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pemerintahan, partisipasi publik dalam memantau dan mengevaluasi pengeluaran anggota parlemen dan anggaran negara. Sebagai contoh, di Denmark, semua lembaga berwenang untuk mengawasi pejabatnya dalam menggunakan anggaran negara. Selain itu, kekayaan pejabat negara di Denmark diawasi dengan ketat. Meskipun telah diawasi secara ketat, budaya hukum para pejabat di Denmark berkomitmen untuk menjaga integritasnya, yang diwujudkan dengan memberikan laporan kekayaan pribadi para pejabat secara transparan dan penggunaan anggaran pemerintah yang dikelola secara transparan. Terkait dengan kerangka hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi, negara Denmark memiliki hukum material berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark yang telah berlaku sejak 1930 dan telah direvisi dari waktu ke waktu. KUHP Denmark mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran dan hukumannya yang terdiri dari 29 bab dan 306 bagian. Sebagai contoh, KUHP Denmark yang mengatur tentang kejahatan korupsi adalah pasal 122 KUHP Denmark yang menjelaskan tentang penyuapan aktif terhadap publik, dan juga pasal 144 KUHP Denmark yang menjelaskan tentang penyuapan pasif kepada publik. Mengenai sistem kepolisian, di Denmark, masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap polisinya. Polisi di Denmark juga dianggap sebagai lembaga yang paling tidak korup. Polisi Denmark memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelidiki dan menghukum penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di Denmark. Hal ini sejalan dengan mentalitas dan budaya hukum masyarakat Denmark yang sangat taat hukum. Di Denmark, budaya mematuhi hukum ini sudah ada sejak dahulu. Masyarakatnya memiliki moralitas yang kuat dan budaya malu yang terpelihara dengan baik di negara ini. Budaya malu bagi pejabat yang terbukti melakukan tindakan skandal yang melanggar hukum di negara begitu kuat sehingga pejabat tersebut akan mengundurkan diri tanpa paksaan dari pihak manapun. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Anissa Rizky Nadia. Nah, di Denmark, budaya hukum mereka sangat kuat. Kenapa? Karena ada beberapa prinsip yang mereka pegang. Pertama, kepercayaan terhadap hukum dan institusi. Orang Denmark percaya kalau hukum itu dibuat untuk melindungi semua orang, bukan untuk menindas. Jadi mereka patuh bukan karena takut dihukum, tapi karena percaya sama sistemnya. Kedua,
kesetaraan di depan hukum. Nggak peduli kamu siapa, mau kaya atau miskin, maupun pejabat atau rakyat biasa, hukum berlaku sama di sana. Ketiga, pendidikan hukum sejak dini. Anak-anak di Denmark udah dibiasakan paham soal tanggung jawab, hak, dan aturan. Itu bikin mereka tumbuh dengan kesadaran hukum yang kuat. Lalu, keempat dan terakhir, ada yang namanya budaya diskusi dan keterbukaan. Masalah nggak diselesaikan dengan konflik, tapi dengan dialog. Masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan. Nah, terus gimana sih penerapan kehidupannya sehari-hari? Contohnya, yang pertama, mereka terbiasa antri dengan tertib. Nggak ada tuh serobot-serobotan karena mereka paham semua orang punya hak yang sama. Soal lalu lintas, mereka disiplin nyebrang hanya saat lampu hijau. Padahal nggak ada polisi jaga tuh. Nah, tapi karena kesadaran mereka tinggi, mereka tetap patuh. Kalau soal buang sampah gimana? Nah, kalau soal buang sampah itu udah jadi budaya untuk pisahin sampah organik dan non-organik dari rumah. Daur ulang juga jalan banget karena mereka sadar pentingnya jaga lingkungan. Terus soal pajak, warga Denmark bayar pajak secara jujur karena percaya uang itu bakal kembali ke mereka dalam bentuk layanan publik seperti transportasi yang bagus, sekolah gratis, dan rumah sakit. Nah, dan kalau ada yang melanggar gimana tuh? Nah, kalau misalnya ada yang melanggar hukum, misalnya kayak buang sampah sembarangan, terobos lampu hijau ya, atau yang lain-lain ya tetap kena sanksi, tapi sanksinya adil, transparan, dan konsisten. Nggak ada pilih kasih. Intinya, budaya hukum di Denmark itu hidup bukan karena hukum yang menakutkan, tapi karena ada kesadaran, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dijaga bersama. Ini bisa jadi contoh positif buat negara lain, termasuk negara kita, Indonesia. Perkenalkan, saya Kisyauli Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang budaya hukum di Belgia. Budaya hukum di Belgia memiliki akar kuat dalam tradisi hukum Romawi dan pengaruh dari Prancis, khususnya melalui Kode Napoleon. Sistem hukum Belgia adalah hukum perdata dengan 4 tingkat pengadilan biasa. Bahasa yang digunakan dalam pengadilan bergantung pada lokasi geografis, dengan bahasa Prancis dan Belanda yang digunakan di pengadilan Brussels. Sistem hukum perdata di Belgia didasarkan pada tradisi hukum sivil yang sangat dipengaruhi oleh Kode Napoleon dari Prancis. Hukum perdata di Belgia mengatur hubungan antara individu seperti kontrak perkawinan, warisan, dan tanggung jawab perdata. Sistem ini dikodifikasi dalam Kode Sipil Belgia. Pengadilan perdata di Belgia menangani sengketa antar warga negara dan terdiri dari beberapa tingkat, termasuk pengadilan perdamaian, pengadilan negeri, pengadilan banding, dan mahkamah kasasi. Proses pengadilan bersifat tertulis dan mengutamakan bukti dokumenter. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya dari mana asal sistem hukum di Belgia? Ternyata salah satu pengaruh terbesarnya berasal dari Kode Napoleon, atau yang dikenal juga sebagai Code Civil de France. Kode ini bukan sekedar kumpulan hukum, tapi merupakan landasan penting dalam pembentukan sistem hukum modern termasuk di Belgia. Kode ini memperkenalkan prinsip-prinsip penting seperti kesetaraan di hadapan hukum, atau kebebasan berkontrak, dan hak milik pribadi. Belgia berada di bawah kekuasaan Prancis dari sekitar tahun 1995 hingga 1815. Selama masa ini, Kode Napoleon diberlakukan sebagai hukum resmi, menghentikan sistem hukum lokal yang bercampur antara adat, hukum gereja, dan sistem feodal. Kode Napoleon mencakup berbagai bidang hukum seperti hukum keluarga, yaitu perkawinan, perceraian, atau kedudukan anak. Yang kedua ada hukum harta, hak milik atau warisan. Dan ketiga hukum kontrak, yaitu kesepakatan dan tanggung jawab sipil. Kode Napoleon disusun pada tahun 1804 oleh tim hukum di bawah pemerintah Napoleon Bonaparte. Tujuan utamanya adalah menyatukan hukum-hukum Prancis yang sebelumnya tersebar dan tidak seragam. Ketika Napoleon memperluas wilayah kekuasaannya ke berbagai negara di Eropa, termasuk di Belgia, kode ini ikut diterapkan. Setelah memisahkan diri dari kerajaan Belanda pada tahun 1830, Belgia menghadapi pilihan penting. Apakah akan mempertahankan sistem hukum yang diwariskan dari masa kolonial Prancis, atau membentuk yang baru? Menariknya, Belgia memilih untuk tetap menggunakan kode Napoleon. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kode tersebut dalam kehidupan hukum dan sosial masyarakat Belgia. Bagi Belgia yang sebelumnya memiliki sistem hukum yang tidak terstandarisasi, keberadaan kode Napoleon memberikan kepastian hukum, struktur yang jelas, dan akses hukum yang lebih merata. Jadi, meskipun Belgia adalah negara merdeka dengan identitas hukumnya sendiri, jejak kode Napoleon tetap kuat dan relevan hingga saat ini. Budaya hukum di Belgia juga terdapat tingkatan yang berbeda pada sistem pengadilan. Secara umum, terdapat pengadilan di antaranya adalah tingkat pertama atau Tribunal de Première Instance, merupakan pengadilan yang menangani kasus perdata dan pidana tingkat pertama.
Pengadilan ini adalah tingkat pengadilan pertama yang berfungsi sebagai pemeriksa kasus. Yang kedua ada pengadilan banding atau Tribunal de Appel. Jika seseorang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan banding. Pengadilan ini akan meninjau kembali kasus tersebut dengan memberikan putusan yang mungkin membatalkan atau memodifikasi putusan sebelumnya. Yang ketiga ada pengadilan kasasi atau Cour de Cassation. Pengadilan ini adalah tingkat tertinggi dalam sistem peradilan Belgia. Pengadilan ini hanya dapat meninjau kembali putusan pengadilan banding jika ada kesalahan hukum yang serius. Putusan pengadilan kasasi bersifat final dan tidak dapat dibandingkan kembali. Lalu, selanjutnya ada pengadilan perdamaian atau Tribunal de Paix. Pengadilan ini menangani kasus perdata ringan seperti sengketa-sengketa kecil. Lalu selanjutnya ada pengadilan polisi atau Tribunal de Police. Pengadilan ini menangani pelanggaran pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas. Nah, yang terakhir ada pengadilan anak-anak atau Tribunal des Mineurs. Pengadilan ini menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.